Kesempatan kali ini kita akan membahas standar operasional prosedur kerusakan audio dan kamera. Jadi ketika kawan-kawan nanti mengalami kasus kerusakan audio seperti tidak ada suara speaker, mic, buzzer, serta handsfree, maka lakukan langkah-langkah ini. Lakukan langkah-langkah ini. Tentu lebih mudah kita menggunakan Borneo Schematic, Borneo Hardware Solution. Nah, kawan-kawan sekalian, masuk ke praktek ini. Lanjut. Ini masih yang kemarin. Ya. Jadi biar gampang, kasus yang ada saja atau handphone yang ada saja ini, kita menggunakan Samsung J2 Prime. Di Borneo juga sudah saya buka, sudah saya siapkan. Samsung G532. Nah, kita buka yang audio dulu ya. Audio dulu. Audio mana audio? Handsfree boleh? Ya. Ini handsfree nanti aja dulu. Audio aja. Nih, mix speaker ear. Maklum mata udah tua ini kalau ngelihat tulisan itu kabur. Ya, blawur istilahnya. Tapi kalau ngelihat cewek, ngelihat duit, wah, seger mata. Ya. Sama tuh, ada teman kita di grup ini juga kayak gitu. Oke, kawan-kawan sekalian. Jadi kita mulai dengan kerusakan di audio, yaitu speaker. Ya, speaker. Speaker itu berarti kuping ya. Kuping. Speak. Ear sebenarnya. Ear, lebih tepat ear. Ya, kalau di skema istilahnya ear, telinga. Di bagian atas tentunya. Jadi sangat jarang sekali konektor speaker itu atau speaker berada di bagian bawah. Tidak ada bahkan. Jadi speaker itu selalu berada di atas. Kita nyebutnya speaker, tetapi di skema istilahnya ear. Oke? Nah, jadi ini kebiasaan Indonesia, kebiasaan kita sehari-hari. Kalau ada orang mengeluhkan, "Bang, saya nggak bisa dengar suara orang, tapi suara saya kedengeran." Nah, ini speakernya yang bermasalah. Di skema namanya ear. Oke, letaknya di bagian atas. Saya akan tuliskan juga, jadi biar gampang kawan-kawan nanti dalam mengingat ya. Saya akan tuliskan di mana? Desktop capture. Notepad. Oke. Nah, ini saya tulis dulu SOP-nya. SOP kerusakan audio. Audio itu yang pertama ear. Ini istilah yang umumnya. Jadi agak kebalik-balik ini ya. Dimaklumi saja dan disesuaikan. Ear, SPK, sama mic. Nah, ini. Ditambah deh satu lagi, handsfree. Jadi kita jadikan satu nanti kerusakannya. Ya. Handsfree. Oke. Nah, yang pertama, yang number one ya, ear dulu. Ear. Nah, suara lawan bicara tidak terdengar. Nah, ini indikasinya. Ini indikasi yang kita rasakan. Kita tidak mendengar suara lawan bicara kita, maka yang bermasalah ada ear. Ingat kawan-kawan, saya selalu menekankan pengukuran. Ya, saya selalu menekankan pengukuran. Tetapi, ya, boleh kita bolak-balik. Mau diukur dulu atau ganti piece-nya, ganti device-nya. Nah, jadi untuk suara lawan bicara tidak terdengar ini yang harus kita pastikan earpiece. Piece-nya tulisannya gimana? Piace. Piece. Ya.
pastikan bahasa saya malu ada orang Inggris nih, ada orang Amerika di sini kan ya. Ear apa tulisannya? Ear PCS ya. Ini aja ya, singkatan aja ini kan. Earpiece-nya ini tulisannya saya lupa. Earpiece. Jadi alat untuk mendengarkan itu. Speakernya ya. Speakernya itu pastikan earpiece normal dengan cara gunakan PSU, gunakan power supply dan beri tegangan 3 volt. Lalu gesekkan ke kaki earpiece. Apa tulisannya? PAC. 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 Ear ya. Ear P PAC gitu. Earpiece. PIECE. PI. Kamu nih. PI E CE. gini ya. Earpiece ya. Earpiece itu alat speakernya gitu loh. Ya, lalu gesekkan. Ya, gesekkan ke earpiece. Nah, akan keluar bunyi krek krek. Sebenarnya ada cara lain, ya. Atau menggunakan avometer analog yang pakai jarum. Pilih skala kali 1. Jadi kalau kawan-kawan tidak punya, kan enggak mungkin enggak punya power supply. Ya, enggak mungkin enggak punya power supply, pasti punya. Makanya kalau ini yang jarang, nih pilih kali 1. Kali 1 baru nanti earpiece-nya digesek-gesek. Earpiece-nya digesek-gesek. Jadi saya tunjukkan 2 cara ya. Saya tunjukkan 2 cara. Ini masuk enggak nih? Masuk. Ini jalan ya. Kalibrasi dulu. Kita bisa menggunakan earpiece-nya. Oke, ini saya cabut. Ini menggunakan ini. Taruh satu kabel di sini. Taruh kabel lainnya di kaki satunya. Kedengeran nggak? Ada ya? Kedengeran? Belum sampai. Ada krek-krek jarum bergerak kalau menggunakan analog multimeter. Tetapi kalau kawan-kawan tidak punya multi analog, nggak apa-apa karena udah tidak musim ya, tidak musim lagi, jarang kepake, ya, jarang kepake. Jadi kita gunakan power supply, ya, kita gunakan power supply. Nah, ini kita gunakan power supply. Ini kemudian kasih 3 volt saja cukup. Kebesaran 3 volt. Ya. 3 volt. Lalu ambil ya. Ini saya jepitkan di sini aja biar gampang. Nah, satu kabelnya baru digesek-gesek. Ini lebih keras. Ya, kedengeran ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan dulu. Nanti ini juga termasuk buzzer. Buzzer, alat dering. Ini yang kalau di skema itu disebutnya speaker. Gitu ya. Aneh-aneh aja deh. Wale-wale ya. Nah, kalau digesek-gesek bunyi. Keras banget ini. Ya.
keras banget. Tapi kalau pakai analog keras nggak dia? Pakai multi. Ingat, pakai multi analog, nggak bisa pakai multi digital. Sama. Ada suara ya, krek-krek ya. Jadi pastikan dulu alatnya normal. Kalau alat nggak normal ya langsung ke IC, langsung ke jalur. Ya salah. Ya, salah arah kita, salah langkah. Jadi begitu menemukan kasus ini, langkah awalnya pastikan dulu earpiece-nya normal, buzzernya untuk dering nanti normal atau tidak. Untuk buzzer, earpiece, mic tahapnya hampir sama, sedikit beda. Pilih skala kali 1, maka lalu digesekkan ya, lalu digesekkan ke kaki earpiece tadi, ke kaki earpiece, dan akan keluar bunyi sama krek-krek juga. Nah, ingat, bunyi krek-krek ini dia hanya menjamin hidup, tidak untuk menjamin jernihnya suara. Ya, tidak menjamin jernihnya suara. Jadi masalah, oh kalau kasusnya ini suaranya kemeresek gitu ya, ini tidak perlu kita lakukan pengecekan. Ya, tidak perlu kita lakukan pengecekan earpiece-nya. Kenapa? Kalau kemeresek, enggak bersih alias noise, berarti earpiece-nya sendiri itu yang jelek. Kecuali nanti sudah gonta-ganti beberapa earpiece, nanti ada tahap yang lain. Oke? Ini suara lawan bicara tidak terdengar. Earpiece-nya harus kita ganti atau kita cek terlebih dahulu. Kemudian, ya, yang kedua, setelah kita cek, kita pastikan earpiece-nya normal sehat, maka yang berikutnya kita pastikan jalurnya dulu. Jalur earpiece-nya, jalur speakernya. Nyambung nggak dia ke IC? Nyambung tidaknya ke IC, tentu kita menggunakan multi digital. Ya, kalau multi analog bisa. Menggunakan multi analog bisa, cuman karena dari awal kita selalu menggunakan yang digital, maka akan saya sampaikan yang digital. Menggunakan skala dioda mode. Ya, pastikan menggunakan skala dioda mode. Kemudian kalibrasi jangan lupa. Pastikan di sini 0 semua. Lalu baru kita ukur konektor speakernya. Ya, konektor speakernya. Kalau di sini ya, nih 2 nih. 1 2 nih. Pakai apa? Skala dioda mode, berarti merah di ground. Jangan lupa. Merah di ground 1, tunjuk. Ada nilai. Berarti dari speaker atau dari earpiece ke IC audio bagus. Satu lagi. Di sini juga ada nilai, berarti bagus. Dan ini kalau di handphone ini, kita lihat di sini kakinya ya. Nah, ini earpiece-nya. Earpiece-nya di sini seperti di gambar itu. Ada nilai? Ada nilai. Nah, ini agak-agak ini. Kadang-kadang ente nih 1,107. Tinggi banget ya? Tinggi banget. Normal nggak nih? Untuk memastikannya, kita buka dioda mode. Mana dia? Aduh, mata tua ini. Mana sih? Asem. Ya, lu lah udah tak besarin dulu di sini. Ini loh, adip, ya, mata udah tua tuh gitu. Oke, nih. Nah, kita lihat di earpiece-nya, apakah memang nilainya tinggi? Oh iya, benar ya. Nilainya di sini udah tinggi, maka ketika kita ukur,
lalu nilai yang ditunjukkan oleh multi kita sampai 1 koma, ini wajar. Kenapa? Toleransi. Kalau toleransinya 50 aja, maka 1 koma ini terbukti. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan kita bilang, wah ini masalah ini gitu kan ya. Pak, ingat, kita harus cek di kitab suci teknisi handphone, di skemanya. Ya, di sini bukan skema, tetapi Borneo skematik ya. Kayaknya air es enak deh, Dip. Air putih. Es batunya masih ada. Ya, oke. Jadi dengan mengukur ini ada nilai, berarti dari earpiece, dari konektor earpiece ini ke IC lancar jaya, bagus, normal. Kita cek sekarang. Turun ke bawah. Ya. Nah, mampir ke sini dia. Lihat. Ini hanya mampir, bukan dijembatani. Ini stabilizer. Ya, dipasang paralel. Artinya, satu kaki di jalur, satu kakinya ground. Berarti, posisi ini sangat memungkinkan untuk terjadi short. Jadi kalau ini short ke ground, maka bisa jadi suara tidak terdengar nantinya. Lanjut. Ya. Ini warna hijau dan pink. Woi, langsung masuk ke IC. IC apa? IC audio. Kebetulan di sini dia jadi satu dengan IC power. Oke? Simple ya. Jadi tahap-tahapnya tadi kita kembali ke catatan kita. Ya. Yang harus kita lakukan yang berikutnya ya, cek, saya langkahi satu baris ya. Cek konektor earpiece di PCB menggunakan dioda mode. Wajib ada nilai. Nilainya sesuaikan dengan hardware solution ya. Bosch Harso Borneo hardware solution, Bosch Harso. Oke, ini. Jadi wajib ada nilai. Kita nggak perlu ngukur tegangan. Jadi earpiece-nya bunyi, jalurnya oke, wajib dia normal. Wajib ada suara. Kalau kedua-duanya normal tetapi tidak ada suara, ya. Jika earpiece normal, jalur normal, tetapi masih tidak ada suara lawan bicara ya, berarti yang masalah adalah IC audio. Insya Allah simpel ini. Nah, terus bagaimana penanganannya? Ya ingat, eksekusi IC. Ya. Eksekusinya rehot, ya, reball, replace. Sampai ke sini nih. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, mungkin istilah-istilah ini kurang dimengerti, belum paham, tahan dulu. Nanti pas masuk ke materinya juga akan sama seperti ini ya. Tapi dengan catatan baru. Jadi saya tidak akan copy paste catatan yang sekarang, enggak. Saya akan ketik baru dengan ala baru, dengan kata-kata baru tentunya. Dengan kasus yang baru juga, mungkin tidak menggunakan Samsung J2 Prime lagi, ganti Adip. Ya. Periode depan Adip harus
kasih saya handphone normal satu buat pengetesan ya. Oke, Dip? Minta Mbak Indah, jangan insya Allah. Iya, ini wajib ini. Amin, amin. Mana boleh insya Allah. Karena insya Allahnya orang kita ini. Ya kan ya. Kalau bisa gitu ya istilahnya. Enggak, ini wajib. Tinggal minta duit ke Mbak Indah beli. Kalau memang nggak ada. Ya adalah, kita punya handphone normal banyak kok. A37 punya handphone toko ada. Ya kan? Bila perlu handphone saya bongkar A50 nih. Ya, biar diganti Mbak Indah langsung nanti. Oke, baik ya. Jadi ini tahap-tahap pengerjaan suara lawan bicara tidak terdengar. Ganti IC pun tetap nggak bisa, nggak bunyi. Ya sudah toh bungkus. Pak, maaf, ini IC-nya udah diganti. Ya. Ending-endingnya ya, kawan-kawan, suara, tugas-tugas semua itu dihandle oleh CPU. Ya. Dikontrol oleh CPU. Nah, masalahnya apa? CPU dilem. Cucok enggak? Masuk enggak harga kalau cuman suara kuping nggak kedengeran, kita harus mengerjakan CPU dengan biaya yang mahal dan resiko yang tinggi. Kalau saya cancel. Artinya yang jelas kita sudah sampaikan ke konsumen, Pak, ini sampai ke IC audionya sudah kita ganti, tapi masih tidak ada suaranya. Ini biasanya otaknya Pak yang masalah. Saya angkat tangan Pak, nggak masuk harganya. Udah, cancel. Beres. Gitu ya. Baik. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu ear.